Saya sangat kecewa terhadap Lesti Kejora yang mencabut laporan kasus KDRT yang dilakukan oleh Ricky Bilar. Iya, saya sangat kecewa terhadap Lesti Kejora yang mencabut laporan kasus KDRT yang dilakukan oleh Ricky Bilar dengan tuduhan melakukan kekerasan secara fisik, ya, seperti yang ditampilkan di beberapa media, memar di mata, di leher, akibat bantingan, cekikan, begitulah laporan media itu, karena ada tuduhan perselingkuhan. Itulah yang dilaporkan oleh Lesti Kejora, bahwa suaminya melakukan kekerasan dalam rumah tangga akibat dari perselingkuhan, kekerasan fisik dan merendahkan martabat. Pada saat tanggal 29 September itu dilaporkan kepada Polres Jakarta Selatan, saya langsung acungkan jempol dan salut, ya. Karena apa? Lesti Kejora itu berani, katakanlah speak up terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, sebagai bagian juga adalah visi misi Komnas Perlindungan Anak yang anti kekerasan, baik itu yang dilakukan kepada anak dan perempuan. Salut di situ. Tetapi saya menjadi kecewa ketika beberapa jam Ricky Bilar itu dinyatakan sebagai tersangka dan diikuti dengan perintah penahanan 20 hari ke depan. Itulah keputusan Polres Jakarta Selatan. Nah, tidak begitu lama mendengar bahwa Ricky Bilar itu dinyatakan tersangka dan dinyatakan ditahan, didengar oleh Lesti Kejora, langsung terburu-buru pergi dan datang menemui Kapolres atau penyidik dari Polres Jakarta Selatan, ya, dan minta izin juga bertemu dengan suaminya. Nah, setelah pertemuan itu difasilitasi, ternyata setelah pertemuan dengan Ricky Bilar itu langsung ada pernyataan bahwa sesungguhnya yang melaporkan itu bukan Lesti Kejora tetapi ayah kandungnya. Nah, ini kan membuat peristiwa itu bergeser, ya, seolah-olah bukan laporan dari Lesti Kejora, padahal Kapolres mengatakan yang melapor itu adalah Lesti, gitu kan. Nah, lalu kemudian terjadi setelah perjanjian di antara Lesti dengan Ricky, dan disaksikan lawyernya dan orang tua kandung dari Lesti, terjadilah perdamaian. Nah, di dalam amar keputusan perdamaian itu disebutkan itu yang melapor bukanlah si Lesti tetapi ayah kandungnya. Lalu ketika itu ditandatangani perjanjian itu, maka dimohonkanlah melalui pengacaranya itu untuk membebaskan si Ricky itu dari sangkaan yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan dan tidak menahan. Paling tidak ada usul untuk penangguhan penahanan dengan syarat ada perjanjian perdamaian itu. Dinyatakan oleh Lesti itu alasan mencabut itu dia katakan adalah demi anak, gitu. Karena anak ini membutuhkan bapaknya, yakni Ricky, gitu. Bagaimana kita seorang ibu yang sudah kita laporkan suami kita itu adalah pelaku kejahatan seksual tetapi itu demi anak. Disitulah saya kecewa, karena itu saya anggap adalah manipulatif, juga eksploitatif, ya, yang mengatasnamakan anak itu, gitu loh. Padahal semua publik tahu laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora itu adalah kekerasan dalam rumah tangga karena terdapat bukti menurut Lesti itu perselingkuhan, kekerasan fisik dan kekerasan verbal, kan begitu. Jadi bagi saya itu adalah alasan yang dipakai oleh Lesti supaya dikabulkan oleh Polres Jakarta Selatan. Itu berarti eksploitatif. Padahal laporan awal itu kasus pidananya yang nggak ada persoalan anak di situ.
Tetapi supaya penangguhan penahanan maupun pembebasan dari suaminya alasan anak gitu ya. Dan ini tidak tepat gitu, karena apa? Anak dikait-kaitkan itu. Selain manipulatif sekali lagi ya, itu juga adalah eksploitatif ya, memanfaatkan anak itu dalam kerangka untuk dia mau membebaskan suaminya gitu loh. Padahal nyatanya saya baca ya dari gerak-gerik dan pernyataan dan sikap dari Lesti itu sebenarnya dia mencabut laporannya itu karena takut kehilangan suami alias bucin gitu ya. Lalu kemudian yang terpenting ada takut kehilangan job atau kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani baik oleh Lesti maupun oleh si Ricky gitu loh. Nah, itu yang saya nilai bahwa dia melakukan praktek manipulatif dan eksploitatif gitu. Setelah saya mempelajari kasus itu, sebetulnya sebelum Lesti melaporkan kasus KDRT itu, kasus-kasus sebelumnya sudah terjadi kekerasan, tapi tidak pernah diberitahu, dan bahkan untuk menutupi itu mempertontonkan seolah-olah pasangan suami istri ini adalah keluarga muda yang patut ditiru, seolah-olah tidak ada masalah di dalam keluarga itu, enjoy gitu ya. Karena apa, saya lihat ya di beberapa tayangan mau ngasih makan roti aja harus ditayangin di televisi gitu ya. Mau tidur bunjan. Itu artinya apa? Dia melakukan kebohongan publik. Nah, pertama manipulatif, kebohongan publik, dan eksploitatif. Itu tidak dibenarkan di dalam ketentuan undang-undang yang mengeksploitasi anak gitu loh. Bang, tapi kan anak ini apakah menjadi tameng untuk Lesti supaya mencabut laporan itu? Itu yang saya baca gitu loh. Karena sekali lagi ya, saya mau jelaskan, saya tidak mau tahu urusan keluarga mereka lah, suami istri itu. Tetapi Lesti itu kan sempat saya puji, salut, karena dia berani speak up terhadap laporannya satu ya. Karena ada perselingkuhan. Itu bagian dari kekerasan dalam rumah tangga, karena saya mendengarkan bahwa itu dia minta ya, kekerasan itu muncul berulang di dalam satu keadaan satu hari itu ketika Lesti minta dipulangkan ke rumah orang tuanya ke Cianjur. Nah, disitulah marahnya, karena Ricky itu adalah punya sikap perilaku temperamen gitu ya. Lalu terjadilah kemarahan. Saya tidak tahu apakah ada anak di situ. Nah, kalau ada anak di situ melihat ayahnya bertengkar, suaranya tinggi, ibunya menangis, walaupun anak itu belum bisa berkomunikasi, dia akan menyimpan di dalam memorinya. Ya kan? Menyimpan memorinya pada saat-saat tertentu, nanti dia akan mempraktekkan perilaku-perilaku yang pernah didengar. Misalnya emaknya nangis akan dia praktekkan, emaknya lagi dipukul, dia akan mempraktekkan dipukul. Atau dia langsung respon ketika terjadi misalnya kasus KDRT, membanting dan sebagainya. Bisa juga komunikasi anak, selain dia menyimpan di dalam memori, diam, tetapi dia bisa nangis-nangis dan menjerit, itu tanda komunikasi. Nah, itulah yang mau saya katakan, itu belum tentu dia juga alasannya karena anak itu gitu loh. Sebenarnya mau jujur aja lah ya, saya tentu tetap menghargai karya-karya dari pasangan suami istri ini ya, bahwa dia ketakutan kehilangan, ya bahasa orang muda sekarang lah, bucin lah begitu menurut saya. Berarti dalam kasus ini juga ada unsur eksploitasi anak ya Pak? Ada 3 ya, manipulatif ya, kemudian juga eksploitatif ya, kemudian kebohongan publik. Karena ternyata sebelum Lesti Kejora melaporkan KDRT itu dan direspon oleh Polres Jakarta Selatan, kasus-kasus sebelumnya sudah terjadi. Misalnya ya, disinyalir waktu dia memperlihatkan mata memar itu sebelum kejadian itu, sebelum laporan itu, lalu melempar bola biliar itu bukan peristiwa pada saat tanggal 28 September, tapi sebelumnya, ya kan? Dan itu banyak ya saksinya kan, orang yang melihat itu. Itu artinya bahwa kasus-kasus kekerasan fisik maupun verbal itu sebenarnya sudah terjadi sebelum klimaksnya si Lesti itu melaporkan KDRT itu. Dan sekali lagi, kenapa saya mengatakan manipulatif ya, kemudian juga eksploitatif, kebohongan publik, karena dia mempertontonkan perilaku seolah ini keluarga yang baik, yang patut dicontoh. Ternyata sebenarnya peristiwa-peristiwa kekerasan dalam rumah tangga itu sudah terjadi. Bang, apakah langkah ini sudah pas, Bang?
dari Lesti mencabut laporan demi anak dari Komnas HAM sendiri gimana? Saya menilainya begini, saya tidak mau urusan apa kembali atau tidak kembali, tetapi saya mau mengingatkan jangan eksploitasi anak itu. Bukan urusan saya, misalnya dia mau kembali kayak mau rujuk kayak urusan mereka lah. Biarkan Lesti yang merasakan itu apa yang sesungguhnya terjadi. Tetapi jangan ya peristiwa ini justru mengeksploitasi anak, itu aja peringatan saya gitu loh. Saya mau lihat ini kondisinya karena menurut saya sekalipun polisi mengabulkan sekarang SP3 ya, tadi malam sudah dinyatakan menghentikan semua perkara ini. Menurut pengalaman empirik kita, kalau ini si suaminya yang sudah melakukan kekerasan terhadap istrinya, dia tidak otomatis langsung pulang ke rumahnya dulu, diterapi dulu dia. Sampai dia selain dia minta maaf dan sebagainya, jadi terapi. Karena kasus kekerasan itu bisa terjadi, siapa yang mau lihat? Memang saya nungguin itu di depan kunci rumahnya kan enggak toh. Mereka bertiga kan. Nah, saya takut gitu bahwa pertengkaran mereka itu didengar anaknya itu bisa saja mengalami trauma dan sebagainya. Jadi kalau kembali atau tidak kembali itu urusan, saya nggak akan mendiskusikan itu. Tapi kembalinya Ricky ke rumah Lesti bersama anaknya itu jangan melakukan tindakan yang tidak baik bagi anaknya. Contoh-contoh yang tidak baik maksud saya. Bapak, kalau pelaku kekerasan seperti itu, apakah mungkin nantinya juga akan melakukan hal yang sama ketika dia lagi emosi, dan apakah mungkin dengan adanya anak di situ membahayakan itu bagi anak itu? Korban kekerasan dalam rumah tangga selalu anak yang menjadi korban. Depan, Pak. Iya kan? Setiap terjadi kekerasan dalam rumah tangga, pengalaman empirik kita bahwa anak sebagai korban. Karena kekerasan itu salah satu karena relasi, kekuasaan. Ketika suaminya melakukan tindakan yang sama lagi seperti yang dia laporkan Lesti, terjadi lagi, terulang lagi, maka anaklah yang akan menjadi korban. Karena apa? Anak akan bisa dicubit, balas dendamnya ke anaknya itu karena tidak mampu melawan kekuasaan suaminya. Jadi perilaku-perilaku yang sudah seperti itu, yang tidak diterapi sebelum dia kembali menyatu lagi dengan keluarga itu, maka kekerasan dimungkinkan akan terjadi lagi. Siapa yang lihat? Siapa yang akan menjamin itu? Ya, kekerasan yang itu muncul karena laporan KDRT-nya si Lesti. Kan kalau tidak dilaporkan nggak akan pernah didengar bahwa Ricky itu melakukan kekerasan. Kalau tidak dilaporkan. Nah kalau ini juga begitu. Rizky, iya. Itu. Berarti